sikat gigi, ini kembali kepada fikih praktisnya ini. Mungkin ini lupa atau titipannya. Yang titip tidak mengerti. Kalau santri harus ngerti. Yang titip nggak ngerti hukumnya. Nah, kalau santri nggak tahu ini, wah ini bahaya nih, santri nggak paham ini. Yang membatalkan puasa adalah memasukkan, salah satu di antara membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke lubang mulut. Yang dimaksud memasukkan lubang mulut adalah menelannya. Menelan itu yang batalkannya. Selagi tidak menelan maka tidak batalkan. Misalnya berkumur dalam wudu, bahkan es krim sekalipun dimasukkan ke mulut tidak batal wudu, asalkan jangan ditelan. Cuman bedanya kalau wudu sunnah, kalau es krim makruh. Kalau sunnah kok ketelan tidak dosa. Kenapa? Dianjurkan. Kita diperintahkan untuk berkumur, disunnahkan berkumur, lalu berkumur kok kaget ketelan, nggak apa-apa, nggak batal. Tapi main-main masukkan es krim kok ketelan, batal. Ngapain masukin es krim ke mulut? Ya. Tapi kalau nggak ketelan ya nggak batal, yang batalkan telan kok. Maka jawabnya sama, sikat gigi tidak batalkan puasa asalkan sikat giginya jangan ditelan. Begitu. Nah, cuman kalau saat ada odol dan sebagainya itu sama seperti es krim, maka itu akan menjadi makruh. Kalau ketelan batal nantinya, karena itu adalah sesuatu, ada rasa, ada bendanya dimasukkan ke mulut. Kalau ketelan batal, maka lebih baik, maka masalah tidak batal telannya. Kalau tidak ketelan tidak batal, cuman kita hendaknya waspada. Sikat giginya adalah sebelum ada seruan imsak. Imsak itu maksudnya apa? Siap-siap itu artinya kan siap-siap itu. Bukan imsak syar'i dalam puasa, menahan diri dan makan dan minum, bukan. Itu imsak istilahnya orang Indonesia. Imsak seperti disebutkan dalam kitabnya, imsak itu sikat gigi, bersih-bersih, selesai. Setelah itu jangan sampai sikat gigi di siang hari. Kalau sikat gigi di siang hari maka tidak batalkan asalkan tidak ada yang ketelan, akan tapi harus waspada itu semuanya. Gosok gigi banyaklah Ustaz. Apa gosok gigi? Dianjurkan menggunakan siwak sebelum zawal. Zawal tergelincir matahari azan zuhur. Pagi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sebelum itu dianjurkan siwak. Tak ada pasta sama sekali. Saya ada siwak di kendaraan itu ada siwak. Adapun setelah tergelincir matahari, ahli fikih berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan makruh. Setelah tergelincir matahari makruh gosok gigi. Kenapa? Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam genggaman kuasa Allah, la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Mulut orang puasa lebih harum daripada harum semerbak kasturi. Hadis Sahih Al-Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut pendapat ini, harum semerbak kasturi tak baik kalau dihilangkan, maka biarkan saja. Tapi jangan dipahami makin busuk makin harum. Akhirnya dia tak gosok gigi selama seminggu. Kau kenapa tak gosok? Harum kasturi lebih harum. Kau mau? Tetap gosok gigi habis makan sahur, tetap gosok. Tapi setelah zuhur jangan lagi. Ini setelah zuhur jam 2, jam 3, jam 4, jam-jam kritis. Disitulah dia gosok pakai mentol pula. Begitu waktu masuk kamar mandi, lesu. Begitu keluar salju turun. Bunga-bunga. Oh, jangan. Ustaz, bagaimana hukum memakai siwak ketika berpuasa? Ini kaidah biasa, termasuk amalan mustahab dengan catatan, ya. Bahkan Nabi menyampaikan dalam hal ini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak, ya, inda kulli shalah. Dalam pembahasan ini Anda bisa lihat di amalan mustahab Kitabus Syam, ya, karangan At-Tarablusi di halaman ke-28. Tentang bab ini di halaman ke-29 paling bawah nomor 4. Ya. Kitabnya As-Syam. Warnanya putih. Taib, ya? Nah, kata Nabi, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali dia akan salat. Kata para ulama, di siang Ramadan justru dianjurkan amalan mustahab, ya. Jadi amalan-amalan puasa itu, maaf kalau saya agak cepat, ada yang amalan mujawaz yang dibolehkan, jaizatus syam, ada yang makruhatus syam, makruh dilakukan, ya. Kalau yang boleh itu artinya nggak ada pahala, nggak ada dosa, bisa dilakukan saja, ya. Seperti misalnya kumur-kumur saat wudu, ya. Kemudian saat di luar wudu tapi situasi panas luar biasa, ingin kumur-kumur boleh, ya. Tapi kalau mengajak kumur-kumur nggak ada alasan, itu makruh hukumnya, ya. Khawatir nanti sebagian air bisa tertelan, ya. Lak, tiba-tiba ada yang masuk, ya. Itu kan masalah, ya. Time. Termasuk suntik ini, kalau suntik untuk obat itu jaiz boleh, ya.
bukan untuk menambah energi ya, bisa suntik vitamin C atau lain itu bukan. Jadi ada penyakit yang memang harus disuntik, ada insulin, ada macam-macam misalkan, harus diberikan, itu boleh, tidak membatalkan puasa. Ya. Nah ada lagi amalan makruh, kalau dilakukan, dosa sih tidak, cuman Allah nggak suka, ya, Nabi tidak suka. Ya, semacam misalnya maaf, yang masak-masak kebanyakan cium bau masakan, ya, atau banyak mencoba apakah asin atau manis, ya, atau melembutkan makanan untuk baik dengan cara dimasukkan ke mulut, itu makruh masuknya. Nah, ada amalan mustahab. Mustahab itu yang sangat dianjurkan, berpahala bila dikerjakan, tapi tidak mengandung dosa bila tertinggalkan. Di antaranya bersiwak. Ya. Siwak itu artinya sikat gigi. Ya, bersikat gigi. Ya, jadi kayu itu bukan siwak namanya. Kalau kayunya disebut dengan udul arak. Ya, kayunya. Kayu digunakan untuk bersiwak. Ya. Jadi Anda boleh menggunakan itu, boleh menggunakan sikat gigi, tapi yang dianjurkan jangan gunakan pasta-pasta yang sekiranya bisa mengumpulkan ludah. Ya. Jadi kalau misalnya Anda gunakan pasta gigi, ya ludahnya misalnya terlalu banyak terkumpul atau diduga sebagian tersisa akan tertelan, itu makruh hukumnya. Makruh, ya. Baik. Banyak sekali pertanyaan masuk tentang bagaimana hukumnya sikat gigi siang hari bulan Ramadan. Nah, sebetulnya yang lebih utama untuk berhati-hati, jangan sikat gigi siang hari bulan Ramadan, untuk jaga-jaga. Makanya guru kami Dr. Zain bin Muhammad Al-Idrus dari Mukalla mengatakan wal aula an yusta'mal dzalika lailan walau ba'da as-sahur lil muhafadzah ala sihhati shaum. Lebih baik sikat gigi itu kalau bisa sebelum adzan subuh lah, walaupun habis sahur. Nah, supaya untuk menjaga-jaga. Tapi andai kata ada yang sikat gigi di siang hari bulan Ramadan di saat puasa, maka itu tidak membatalkan puasa, dengan catatan tidak ada odol yang sampai tertelan atau bekas-bekas odol atau sisa odol yang bercampur dengan air liur. Nah, jangan sampai tertelan. Kalau tertelan maka hukumnya batal puasanya. Nah, makanya di sini Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Mahfudz Al-Haddad di dalam Fatawa Ramadan, beliau menyebutkan ketika ditanya tentang hukum sikat gigi di bulan Ramadan, beliau mengatakan la yadurru dzalika ma'al muhafadzah an la yadkhula syai'un min nafsil ma'jun wal riq al-mukhtalat bih wa la yadurru baqa'un nakha li'annaha atharun la'in. Kata beliau, sikat gigi di siang hari bulan Ramadan ini nggak membatalkan, ya walaupun tadi seperti kami jelaskan lebih baik jangan untuk menjaga-jaga, tapi dengan syarat tidak ada odol yang sampai tertelan, dan begitu juga air liur yang bercampur dengan odol. Tadi kami jelaskan di salah satu video tentang hukum menelan air liur. Salah satu syarat air liur tidak membatalkan puasa itu adalah tidak bercampur dengan sesuatu. Kalau sudah bercampur dengan odol lalu tertelan, maka hukumnya puasanya batal. Terus bagaimana Beb sisa-sisa rasa odol yang ada di mulut itu? Kalau kita sikat gigi, sisa-sisa rasa odol yang ada di mulut, itu sisa-sisa itu membatalkan puasa atau tidak? Di sini dikatakan wala yadurru baqa'un nakha li'annaha atharun wa la'in. Adapun sisa-sisa rasa odol saja, bukan odolnya atau busa ya, bukan busa atau odolnya, tapi sisa-sisa rasa odol, itu tidak membatalkan puasa, karena itu bukan dikatakan sebagai ain, tapi dia sebagai athar, bekas saja, cuma rasa saja, bukan sesuatu yang bisa masuk ke tubuh yang membatalkan daripada puasa. Nah, jadi kesimpulannya sekali lagi, kalau mau sikat gigi demi menjaga keabsahan puasa kita, lebih baik sikat gigi di malam hari atau minimal sebelum subuh. Nah, tapi kalau ada yang sikat gigi setelah subuh tetap sah, hanya saja dengan catatan-catatan yang tadi telah kami sebutkan. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan menjawab lagi pertanyaan, Ustadz, bagaimana hukumnya sikat gigi saat puasa? Hukumnya boleh. Bahkan ada yang menyunahkan dengan catatan tidak memakai odol. Nah, ada dalam hadis Nabi katakan, andai saja tidak memberatkan umatku, maka
saya akan menganjurkan kepada mereka untuk bersikat gigi setiap mereka sholat. Tentu dengan pakai siwak. Siwak itu yang kayak kayu-kayu. Nah, itu kan tidak pakai odol. Nah, yang kedua hukumnya makruh apabila memakai odol. Kenapa? Odol ada rasanya dan juga ditakutkan odol itu Anda telan. Kecuali kalau Anda sikat gigi sambil menelan dan menikmati air, pasti batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.